Kemudian saya tanya Mbak ya. Jadi dua Pak, apa yang ngerjain? Ya, setelah berlalu. Satu. MacBook kecil ya, MacBook. Apa ini sudah kerja? Kemarin juga hari ini ya. Hari ini. Jadi dalam ini apa? Berkaitannya apa? Ya. Pendapatan itu dari dapat tenaga kerja. Terus kalau biaya itu dari bagian bagian subsidi dan finishing. Terus pusat laba itu dari kepala pabrik. Kalau bisa investasi dari kepala. Kenapa? Karena apa ya? Kenapa kok kepala divisi? Karena dia pendapatan. Karena dia yang punya diri pribadi. Ya, kan? Ya, jadi halaman ini menunjukkan bahwa siapa yang tanggung jawab ya. Hari ini kita bicara tentang siapa tanggung jawab. Ya. Jadi kalau Anda itu marketing, tugasnya apa? Tanggung jawabnya apa? Ini di sini tuh. Oh, dapatan dari
menjual. Apakah orang pabrik bisa melakukan punya tanggung jawab pendapatan? Tidak bisa ya. Beda tanggung jawab ya. Jadi Anda kalau nanti kerja, apa Anda kerja? Biasanya Mas CEO kan? Ya kan? Ya kan di sini dia ya. Boleh nggak dia ngurusin penjualan, dia pendapatan? Bisa. Coba dilihat yang kepala divisi tanggung jawabnya apa aja? Biaya pendapatan, investasi. Boleh nggak orang assembling ngurusin investasi? Enggak. Boleh ya. Bukan tanggung jawabnya ya. Oke ya. Nanti ya lembar ini ya. Ada pertanyaan? Jadi kalau kerja apa yang ada pertanyaan? Apa kalau kerja? Di pertama kerja ada apa tanggung jawab saya ya kan? Ya kan? Jangan terus main kerja aja ya. Benar nggak? Oke, next. Oke, baca. Peran informasi dan akuntabilitas. Informasi adalah penting untuk para manajer yang bertanggung jawab terhadap hasil. Sebagai contoh, seorang manajer departemen produksi mungkin mempunyai tanggung jawab terhadap biaya departemental, tetapi tidak terhadap penjualan. Ya, sama dengan tadi ya. Oke. Desentralisasi adalah praktek pendelegasian yang apabila keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Alasan melakukan desentralisasi: satu, kemudahan terhadap pengumpulan dan pemanfaatan informasi lokal; dua, anggapan lebih tepat waktu; tiga, fokus lebih efisien; empat, pelatih dan motivasi para manajer; dan kelima, meningkatkan daya saing. Oke, sampai kembali lagi. Jadi coba dilihat di sini, kepala divisi tugasnya apa? Kepala divisi tugasnya apa aja di tanggung jawabnya? Biaya, pendapatan, investasi. Apa dia bisa mengerjakan semuanya? Bisa, punya tanggung jawab ya. Tetapi tadi tanggung jawab itu bisa di didelegasikan. Ya, didelegasikan. Yang tahu jawab siapa? divisi. Kira tanggung jawabnya yang didelegasikan. Next. Karena apa? Mudah untuk informasi lokal ya. Jadi kalau misalnya ada punya kepala divisi di Jakarta, tentunya kan gede ya. Tapi jualannya di Tangerang ya. Apakah bos Anda mau mendelegasi ya. Jadi Anda kan punya beberapa bagian yang didelegasikan ya. Kita nanti delegation. Nah, istilah itu adalah namanya desentralisasi. D itu berarti di D itu berarti disebar. Lalu D-nya hilang berarti sentralisasi, dipusatkan ya. Jadi kalau Anda didelegasikan, pertama adalah di Tangerang ya, dia nanti akan tepat ya, tanggap ya. Tanggapannya akan tepat waktu. Fokusnya pada manajemen pusat. Jadi yang Anda ini maksudnya sentralisasinya ya. Kan dia nanti juga perlu investasi, dia berpikir tentang jangka panjang ya. Tidak berpikir lagi tentang bagaimana meningkatkan yang Tangerang bisa gitu ya.
Next. Oke. Belakang. Ya. Unit pada desentralisasi. Desentralisasi umumnya dilakukan dengan cara membagi serta segmen dari perusahaan menjadi beberapa divisi. Pengorganisasian divisi sebagai pusat tanggung jawab tidak hanya membedakannya pada tingkat desentralisasi, tetapi juga menciptakan peluang untuk mengendalikan divisi melalui penggunaan tanggung jawab akuntansi. Kontrol pusat biaya dicapai dengan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas manajer divisi. Efisiensi berarti seberapa baik kegiatan dilakukan. Efisiensi dapat diukur dengan jumlah unit yang diproduksi per jam atau dengan biaya unit-unit tersebut. Efektivitas dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai apakah manajer telah melakukan kegiatan dengan benar. Ukuran efektivitas mungkin berfokus pada kegiatan bernilai tambah versus non-nilai tambah. Jadi, desentralisasi dilakukan berdasarkan apa? Efektivitas. Yang di atas. Dilakukan bagaimana cara membagikan desentralisasi bisa macam-macam dong. Iya kan? Kalau di sini diajarkannya pakai cara Evaluasi. Setiap segmen ya. Jadi Anda bisa desentralisasi macam-macam ya. Misalnya kalau Anda pabrik membuat mie Indofood misalnya ya. Indofood produknya apa? Indomie ya. Anda kira-kira jadi bos, gitu ya. Anda akan desentralisasi berdasarkan apa? Tuh. Bisa apa aja? Desentralisasi tadi apa? Disebar kan? Ya Anda bisa pakai apa? Kalau Indomie bisa pakai apa? Makannya Indomie? Enggak pernah? Jarang? Ya. Pernah kan? Makannya apa jenisnya? Indomie original. Hah? Yang original. Emang ada Indomie original? Oh, mie goreng. Kan Indomie banyak, Pak. Ya, kalau makan ya. Ada tulisannya original. Enggak, yang biasa dimakan yang warna putih lah. Ada berapa jenis Indomie? Banyak, Pak. Banyak. Apanya yang banyak? Rasanya kan. Jadi Anda bisa melakukan desentralisasi pakai rasa, ya kan? Bisa nggak? Bisa. Oke kan? Tapi apa benar hanya rasa? Bisa pakai apa? Warna. Benar. Desentralisasi berdasarkan warna hijau, warna putih, warna biru. Ada kayak itu, Pak. Ada nanya. Oke, satu dua warna. Ya, Lainnya Pak, bisa disebut desentralisasi pakai cara apa? Makanan tradisionalnya. Hah? Makanan tradisionalnya. Kenapa? Kan Indomie ada yang mie aceh. Iya kan tadi sudah toh. Di desentralisasi berdasarkan rasa ya. Saya akan mengangkat produk manajer berdasarkan rasa. Bisa nggak? Jadi diusulkan pakai warna. Yang lainnya bisa pakai apa? Jadi pakai apa lagi? Desentralisasi sudah pakai apa? Kemasan ada dua sebenarnya ya. Ukuran ada dua ya? Ya, ada yang besar, ada yang jumbo. Ya, jadi bisa pakai ukuran jumbo kan? Biasanya jumbo kan ya? Nggak pernah pakai jumbo ya? Jumbo itu laku loh, di mana? Di Afrika. Enggak, benar nih. Afrika yang banyak cek. Indomie di Nigeria. Nggak ada yang kurang kecil. Jumbo.
Oke, tadi ya. Jadi tadi pakai rasa bisa, pakai warna, pakai ukuran, apalagi? Model. Itu kayaknya kotak. Apa ada yang bundar ya? Ini gelas ada yang bundar. Indomie itu aja Pak, Indomie yang kayak kopi. Indomie ada. Kopi. Ada yang bukan Indomie yang Kopi. 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 Tapi Indomie apa? Ada ya? Bisa gitu ya. Indomie gelas lah ya. Jadi bisa macam-macam ya. Ada yang bisa nggak pakai berdasarkan kota? Jual di Tangerang, jual di Bekasi. Bisa dong, ya kan? Bagian dari negara bisa nggak? Bisa. Karena tadi ada yang beli di Afrika ya. Mau nggak jadi manajer Indomie di Afrika? Ada yang katakan? Oh, ya, jadi kalau di sini namanya berarti setiap segmen ya, Anda bisa membuat segmennya apa. Jadi tergantung dari kebutuhan dari itu. Kemudian yang penting adalah seberapa baik ya kegiatan itu. Berarti dia memperhatikan tentang efisiensi ya, atau apakah membuat efektivitas ya. Efektivitas kata dasarnya berarti memberikan berhubungan. Efek ya. Efek itu apa? Saya memberi pengaruh pada jadi kalau apa namanya memberikan dampak ya. Kalau efek berarti dia memberikan dampak ya. Kalau efisien berarti memberikan ya. Kualitas ya. Ngomongnya kalau efisiensi ngomongnya tentang memberikan kualitas ya. Kalau misalnya saya memberikan masukan 100, dia akan keluar menjadi 200. Itu efisiensi atau efektif? Efisiensi ya. Tapi kalau 100 keluarnya 100, ya. Kalau Anda nggak punya angka 100, berarti Anda tidak bisa memberikan efektivitas menjadi 100 ya. Pokoknya mikirnya gitu aja ya, nggak usah susah ya. Next. Pengukuran. Ayo, jangan pindah-pindah terus. Pinter gitu. Ayo kan? Ini. Pengukuran kinerja pusat investasi. Pengukuran kerja pusat investasi. Kemampuan suatu divisi menghasilkan kinerja yang lebih baik tidak terlepas dari upaya-upaya manajernya. Divisi yang menjadi pusat investasi memiliki laporan laba rugi dan neraca sendiri. Suatu cara untuk menaikkan laba operasi dengan aktivitas yang digunakan adalah melalui penghitungan laba yang diperoleh pengembalian atas investasi return of investment ROI. Yang benar bacanya gimana? Singkatannya? Return of bagus tuh. ROI mana saya? ROI. Jadi return on investment. Jadi kalau saya punya 1.000 ya, saya invest 1.000 sama dengan payback period ya. Kalau payback period kita berapa lama ya? Return on investment-nya juga sama ya. Berapa lama dia akan kembali? Berapa persen dia akan kembali? Return on investment. Next.
Ada banyak ukuran ya yang kita pelajari sini ROI aja, bisa pusing. Oke. Ya, adalah ukuran kinerja yang paling untuk perusahaan investasi. Ini bernilai baik secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, ROI digunakan oleh pemegang saham sebagai indikator kesehatan suatu perusahaan. Secara internal, ROI digunakan untuk mengukur kinerja relatif divisi. Dapat didefinisikan dalam tiga cara berikut. Pertama, pendapatan operasional atau aset operasional rata-rata. Yang kedua, pendapatan operasional atau penjualan dikali penjualan atau rata-rata aset operasional. Yang ketiga, margin pendapatan operasional dikali perputaran aset operasional. Jadi ROI dalam persen ya. Atasnya itu apa? Yang pertama tadi apa? Pendapatan dibagi dengan aset operasional rata-rata. Kalau pendapatan itu dalam apa? Pendapatan dalam rupiah ya. Asetnya dalam rupiah juga ya. Jadi rupiah dibagi rupiah. Ya, hilang rupiahnya ya. Benar kan? Tinggal pakai dengan persentasenya ya. Nanti yang pertama seperti ini. Terus yang disebut di bawah itu apa? Itu adalah pengertian dengan pendapatan operasional. Pendapatan operasional itu adalah pendapatan operasional yang kali dijual ya. Dibagi dengan penjualan ya. Sebelah kanannya itu adalah berapa aset operasional rata-rata. Aset operasional itu adalah penjualan dibagi dengan rata-rata aset operasional ya. Kalau membagi, di sini membagi, di sana menjadi pembilang, berarti bisa dicoret ya. Kembali lagi menjadi pendapatan operasional dengan aset operasional. Ya, jadi yang kedua itu adalah pendapatan dibagi penjualan. Dikasih kata-kata penjualan di bawahnya, tapi di atas sebelah kanannya ditarik lagi. Ya. Jadi penjualannya dicoret-coret, kembali lagi menjadi rumus yang atas. Ya. Sedangkan pendapatan operasional dibagi penjualan itu adalah kalau saya jual satu, saya bisa menjual satu sebesar 1 juta misalnya. Saya bisa menjual 1 juta, saya mendapatkan pendapatan 100.000. Ya, berarti dia merupakan laba dibagi dengan jumlah penjualan ya. Kalau saya punya uang saya bisa mendapatkan penjualan 1 juta, saya punya laba 100.000, berarti saya mendapatkan keuntungan berapa persen? 100.000 dibagi 1 juta, ya kan? 10% saya untung kan? Itu disebut sebagai margin pendapatan. Jadi namanya margin pendapatan. Jadi kalau saya punya 1 juta penjualan, dari 1 juta penjualan dikurangi dengan biayanya, ya saya untung 100.000. Berarti biayanya berapa? 900.000 ya. Ya kan? Saya punya modal, saya punya barang dengan biaya membuatnya 900.000 ya. Kemudian saya bisa jual 100 juta, berarti saya untung. Saya punya barang biayanya 900.000. Saya bisa jual 1 juta, berarti saya untung 100.000 ya. Berarti keuntungan dibagi dengan penjualan ya. Keuntungan dibagi dengan penjualan ya. Jadi berapa tadi? 100.000 dibagi. Ya, tadi jualnya berapa? Barangnya saya biayanya 900.000. Saya jual 1 juta ya. 100.000 dibagi dengan 1 juta ya kan ya. Jadi laba dibagi dengan penjualan ya, bukan biaya ya. Ingat ya.
Itulah yang disebut dengan margin ya. Jadi namanya margin ya. Operating margin itu adalah berapa laba dibagi dengan berapa yang dijual ya. Ingat ya, bukan berapa biayanya ya. Sering nanti nggak salah ya. Itulah yang disebut dengan margin pendapatan. Sedangkan tadi kalau misalnya saya jual 1 juta, kemudian aset operasional saya itu katakanlah 200.000 misalnya. Mungkin 1 juta ya. Berarti saya punya penghasilan 100.000, penjualan dari 1 juta ya. Kemudian saya rata-rata aset operasional saya 200.000 misalnya. Berarti berapa kali akan kembali? Jadi biaya operasional 1 juta. Saya punya pendapatan 1 juta tadi kan, penjualan 1 juta. Saya punya aset operasional 200.000. Berarti kapan penjualan itu akan kembali lagi? 5 kali lagi ya. Itu namanya dengan perputaran aset operasional ya. Jadi saya taruh yang dipakai lagi ya. Dipakai lagi saya punya uang 1 juta, saya modal saya bisa dapat 5 kali ya untuk aset saya yang awal ya. Kalau misalnya saya asetnya 2 juta misalnya, berarti saya bisa muter berapa kali kalau dapatnya 1 juta? Nah, saya punya aset 2 juta, saya taruh uang 2 juta, terus saya jualan, terus saya jual, ya laku 1 juta. Yang 2 juta kapan lagi kembali kapan? Ya. Saya jual 1 juta. Nah, jadi 2 juta tadi berapa kali dia? 2 kali kan? Namanya perputaran aset ya. Gampang kan? Jadi ROI adalah marginnya dibagi dengan berapa perputaran aset. Oke, next. Ada pertanyaan tadi? ROI? ROI. Ya, silakan. Pasti adalah semua aset yang dimiliki aset mereka biasanya hutan, sejalan tanah, bangunan dan peralatan. Rata-rata operasional nilai buku bersih awal, taman nilai buku bersih akhir. Begitu. Ya. Jadi kalau tadi kita ngomong tentang laba nanti kalau di akuntansi harus hati-hati ya. Apakah labanya setelah bunga atau sebelum bunga? Jadi kalau ROI ini labanya yang dihitung adalah sebelum dipotong bunga ya. Artinya Anda punya bunga itu karena punya deposito. Deposito saya bunganya dikasih atau dipotong? Deposito dikasih. Kalau ini bunganya bunga apa Anda dipotong? Kenapa Anda punya bunga? Karena punya utang ya. Lupa ya, kalau bunga dari deposito dikasih. Jadi kalau belum dipotong Anda dikasih ya. Ada pajak ya, sudah harus dihitung pajak tax ya.
income tax ya. Jadi kalau Anda jangan lupa ya, kalau Anda mendapatkan keuntungan, Anda pasti harus membayar pajak ya, karena Jadi itu segini aja. menikmati ya. Jangan lupa ya, semua kenikmatan harus membayar pajak. Jangan sampai lupa membayar pajak. Bila bayar pajak yang bijak. Pajak dikorupsi. Pajak nggak bisa dikorupsi. Itu misalnya nggak dibayar. Nggak bisa dikorupsi. Yang itu adalah yang korupsi siapa? Kita saja. Kalau kita nggak bisa korupsi, kita bayar, kita nggak bayar. Aset operasi adalah semua aset yang diperoleh. Jadi kalau yang disebut aset operasional ada adalah semua ya, uang tunai, piutang, persediaan, tanah, bangunan, semua ada di situ. Ya. Nah, aset operasional itu dihitung kalau akuntansi dia disebut rata-rata karena sebelum sama sesudah ya, tiap bulan Anda akan punya. Kenapa kok harus sama rata? Karena bisa bergerak ya. Ya kan awal bulan saya punya tanah bangunan biasanya nggak bergerak kan. Piutang ya, piutang bergerak nggak? Utang itu apa? Orang yang punya utang kan sama kita ya. Ya siapa tahu dia sudah membayar kan berkurang kan piutangnya ya. Cash bergerak kan? Gerak ya, kan cash ya. Apa masih kan nggak? Apa bedanya cash sama? Ya. Jadi kalau cash benar-benar ya, saya enggak ya, saya keluarkan ya. Tapi kalau yang mati di orang lain, berarti dia masih utang. Uang saya bukan yang dilepas orang lain, karena dia sudah beli barang saya kan, belum bayar ya. Ini namanya utang. Tapi ini cash bukan? Ya. Tapi katanya ya akuntansi macam-macam. Ya, next. Oke, margin dan turnover. Itu sudah ada. Komposisi menjadi dua komponen, yaitu margin dan turnover. Margin adalah hasil pendapatan bisa dibagi dengan hasil hasilnya menunjukkan berapa produktifnya dan jadi sama ya. ROI kita adalah berapa investasi dibagi dengan berapa aset kita. Masing-masing dikali satunya yang investasi dikali penjualan, dibagi dengan penjualan, yang asetnya dikali dengan penjualan, sehingga timbullah istilah margin dan turnover. Turnover artinya perputaran ya. Yang sama dengan rumus tadi. Oke, next. Berikutnya. Itu apa sih? Silakan. Yang mama kirim. Apa Anda yang sudah bikin belum Excelnya ini? Ya, ini. Next. Ini dapat dicapai dengan meningkatkan penjualan, mengurangi biaya dan mengurangi administrasi. Ketiga, keuntungan dari penggunaan ROI ini
Ya, jadi tadi kita sudah lihat di dalam skema tanggung jawab bahwa divisi manajer itu adalah yang tanggung jawab ya dalam hal dalam hal investasi. Ukuran investasinya adalah tergantung adalah salah satunya adalah ROI. Kemudian investasi yang sudah dilakukan yang dulu dengan ROI, maka divisi manajer tadi bisa melihat hubungan ya antara penjualan artinya pendapatan ya, dari bagian apa? Ya, bagian penjualan marketing ya. Kemudian biaya hubungan antara penjualan tadi ya. Saya menjual 1 juta. Untung apa enggak? Ya, saya harus lihat berapa biaya yang dikeluarkan oleh bagian operasional ya. Kalau tadi ada assembling ya. Dan investasi. Investasi di sini dia bilang bisa juga dilakukan oleh manajer investasi ya. Oleh perusahaan sudah besar dia akan ada manajer khusus untuk masalah investasi. Kalau sudah tahu ROI-nya ya, tadi dibilang bahwa ROI adalah jumlah investasi dibagi dengan jumlah aset yang operasionalnya ya. Berarti dia akan ROI-nya itu tinggi apa enggak ya? Yang bagus ROI-nya itu tinggi apa enggak? R berarti apa? R return on investment. Ya kan? Kalau Anda punya duit investasi 1 miliar, kepingin cepat balik apa langsung? Cepat balik ya. Ya kan? Jadi ROI-nya harus lebih besar apa lebih kecil? Harus lebih besar ya. Semakin besar, semakin cepat dia akan kembali. Jika kalau misalnya nggak kembali-kembali, segitu saja berarti Anda harus menurunkan biaya, ya. Mendorong efisiensi biaya. Kemudian yang ketiga adalah menghambat investasi berlebih. Ya. Kan tadi yang di atas adalah berapa misalnya investasi. Kalau terlalu tinggi ya sudah harus kurangi ya, karena nggak bisa dibayar ya, nggak bisa dapat dari laba. Next, kerugian sekarang. Kerugian secara umum manajer akan menolak proyek dengan ROI yang kurang dari gaji mereka saat ini menyebabkan miopik dari hasil atau rabun perilaku mana manajer dapat berhubungan dengan pada keuntungan jangka pendek atau risiko pada jangka panjang. Sampai di sini miopnya. Ya. Gaya doang ini Pak. Jadi ada yang bisa terjadi apapun. Ya. Kalau misalnya Anda punya kalau Anda tidak melihat ROI, ada investasi terus, ada orang yang datang di investasi ya. Adalah 10 juta cukup investasi ya. Anda tidak melihat jangka panjang ya. Berarti Anda ragu besar. Lihatnya tentukan saat ya, sebenarnya miopia
Iya. Jangan sepele seperti ini. Next. Ya, next. Misalnya konsistensi dalam melakukan batasi kemampuan manajer melalui biaya tenaga kerja. Yang kedua, mengukur kinerja secara multi. Evaluasi tahun terhadap kinerja divisi akan disampaikan kepada satgas menyeluruh dalam pengembangan kehadiran global, sehingga mengukur kinerja dengan ROI tidak penting. Perlu ditambah dengan potensi pasar dan bangsa pasar. Ya, jadi harus next. Oke. Jadi kalau kita punya alat ukur ROI untuk divisi Anda dan saya harusnya lebih divisi kita tadi ini ya, ada yang rasa ada punya manajer itu terus apa saja goreng ya, lebih goreng kalau ayam bawang jalan kira-kira yang paling penting siapa? Oke kan, cepat sekali dia kembali cepat balik ya. Jadi ya. Ya, jadi kira-kira seperti Anda bisa membandingkan antara mana yang paling cepat kembali investasinya. Anda akan berikan modal. Yang kedua sama ya, mengukur kinerja secara multi. Jadi kalau misalnya Anda nanti kayak tadi ya, punya juga yang divisi ya, atau Afrika ya, Anda bisa menggunakan ROI sebagai ukuran. Tapi harus ingat bahwa kadang-kadang potensi pasar itu berbeda ya. Angsa pasarnya juga dilihat di market share-nya. Oke. Ada pertanyaan ROI? Sebenarnya ada dua lagi. Ini aja. Tugas sampai sudah bikin? Tugas. TV jurnal. Yang ini dulu. Nanti habis ini. Coba hitung ROI. Ini sales sebenarnya tadi menghasilkan apa? Berapa yang dimaksud tadi? Berapa ROI-nya? Berapa ROI-nya? ROI tadi rumusnya apa? Pendapatan dibagi dengan aset operasional ya. Jadi 5 juta dibagi dengan 20 juta berarti berapa? Itu berarti 3,5 itu bagi dua 3,5. Banyak orang bagi 3,5. Dari mana yang tinggi? 3,5. Lebih tinggi. $4 bagi 4 bagi 12 bagi 10. 2,4 kan? Yang sebenarnya mana yang jadi tinggi? Gampang kan? Ya, bisa jadi bos. Jadi divisi. Jadi mana yang lebih menentukan?
Lawan kedua lebih menentukan. Terus antara divisi olahraga sama divisi yang membuat tenda ini mana yang lebih menentukan? Jadi kalau makin ada bisa lainnya. SG sama tahun pertama ke tahun kedua dari bandingin tahun pertama divisi olahraga yang lebih untung ya. Kalau yang keuntungannya labanya mana yang diuntung? Ini berapa ini? 2,8 nih. Mana yang lebih untung? Ya tahun kedua kan? Ini 1,2 sama 1 ya. Jadi berbeda ya. Bandingin dengan ROI, dibandingin Anda melihat laba ya. Jadi jangan hanya melihat operating profit, ngomongnya itu di situ. Anda harus melihat ROI-nya gimana ya. Jangan hanya melihat keuntungan ya. Karena tergantung dari berapa laba yang Anda pakai, aset yang Anda modal berapa yang Anda pakai ya. Ya harus diingat gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mau pinjam uang sama Anda, apa yang harus dilakukan? Dihitung ROI-nya ya. Jangan main ngasih. Percaya dengan laba, percaya dengan ROI. Artinya, ngomongnya gimana kalau ada orang mau pinjam? Kalau ada orang yang mau pinjam, Anda ngomongnya apa? Apa? Ya bahasa basinya gimana? Pinjam dulu saat. Pinjamnya buat apa? Kan sudah tahu ROI, jadi nanti gimana kalau ada orang mau pinjam uang? Kalau saya ngasih 5 juta, berarti modalnya kapan? 5 juta, ROI-nya ada itu. Ya, kapan dan berapa persen saya akan balik modal? Jadi saya percaya sama. Oh, nanti untungnya gini. Ya. Kalau pinjam Situ. namanya. Hah? Gak ada main. Terus tadinya lebih dibilang Oke. Bagus. kalau ke orang lain boleh kita tanya. Ya, sekarang jawab. Yang nomor 1. Apa kelompoknya siapa? Apa yang maksud dengan desentralisasi? Tadi itu apa yang kayak Sebar. penyebaran. Penyebaran tadi apa? Ya, dari suatu dari yang tinggi ke yang rendah. apanya yang didelegasi pasar? Jelaskan ya. Bukan tanggung jawab ya. Kalau tanggung jawabnya didelegasikan, berarti mau didelegasikan. Oke. Kenapa orang perusahaan memilih melakukan desentralisasi? Kerja ya, sekarang Ramadan yang baca coba ya. diganti nih. Papernya sifat. Utangan dong. Jelaskan bagaimana proses untuk informasi lokal dapat meningkatkan pengembangan besar. Ya, Ini ada. Dan berapa tadi?
Ini lupa ya. Lupa. Nomor 3 minggu ini gimana? Labuan kita mau belajar koma atau koma ini. Kalau beda di kota. Apa informasi lokal dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan investasi? Kenapa informasi lokal dapat mempengaruhi pengambilan keputusan untuk investasi itu? Karena bisa perkembangan dalam bidang investasi kita ini. Ya kenapa kok informasi lokal yang penting? Misalnya Anda punya pabrik mobil misalnya di Jepang kan, ya kan? Terus kenapa informasi di Indonesia Anda bisa kalau saya jualannya mobil ini? Biar bisa mendapat Anda mau tahu apa di Indonesia? target pasar. Oke, nilainya. Target pasar saya bisa kalau bisa. Masalahnya sebetulnya ya, kira-kira sebetulnya modelnya apa? Kita negaranya Pulauan ya kan? Kalau Anda jualan mobil di Indonesia mesti punya apa? Showroom. Kalau bisa Anda kalau mau jualan mesti tahu maksudnya apa? Ya kan?
Kan darat. Kalau untuk antar pulau Tahu kapal. Kontainer itu. kapal ya, kan maksudnya tanker ya, Di kalau mobil kalau kontainer kontainer. pakai kapal khusus, kontainer. Dengan sebagai pengeluaran mobil Indonesia, Anda harus memperhatikan tentang negara Indonesia adalah negara kepulauan. Jadi Anda mesti punya alat transport untuk antar pulau ya. Terus tadi pasar, distribusi, terus apa lagi yang Anda harus tahu kalau lokal, kalau di Indonesia? Daya beli. Sekarang orang Ada. ya oke. Dan juga daya beli. Yang laku apa? Tesla apa? Fast? Apa Tesla nggak laku. mobil sejuta rupiah. Tesla kalau Tesla itu harganya kita pakai baterai. Listriknya mahal. Kalau kita ganti baterainya itu rusak, kita gantinya itu hampir seharga setengah harga Tesla itu harga baterainya 100. Kalau Anda masih ngurusin powertrain, Anda belum banyak punya Tesla. Iya. Oke. Kalau udah punya Tesla, mah ngurusin baterai, ngurusin poros. Tesla itu hanya untuk orang kaya. Tapi apa? Di Indonesia berarti Anda kalau jualan mobil bensin apa listrik? Listrik belum ada. Belum ada listrik. Tapi sudah Masih ada tren di ya. kota-kota besar. Sudah tren tapi kan. Anda berarti harus hati-hati ya. Jadi Anda harus pertimbangkan juga tentang Kalau mobil listrik itu kalau ada informasi lokal, jadi tadi sudah pasar, sudah distribusi, sudah pricing, strategi marketing kan. Tapi harus memperhatikan juga tentang tren pasar. Ya. Itu gunanya informasi. Terus nomor 4, CDM, yang kategori masih baru betik mati. Ya, itu bungkuk ya larinya ke bengkel kemana lagi? Masa ke tukang cuci motor? Kecuali sampai ini. Kecuali Memang harusnya ya. Kalau orang mau di BBM itu kan mereka rata-rata maksimum. Nggak mungkin orang yang nggak mau mobil dia harus melihat itu bahkan. buka semuanya macam udah sama bang kita sudah 3 kali apa sendiri ini juga nomor 5 apa 3 4 awal.
kan? Untungnya. Ya, ya manfaatnya apa? Ya. Ya, ya. Oke. Terus apa hubungannya dengan meningkatkan hubungan apa? Hubungannya tuh tiga hubungan. Mendorong manajer untuk yang satu tadi apa? Mendorong manajer untuk. Jadi kenapa apa hubungannya dengan meningkatkan laba? Manajer ini kan suruh perhatikan penjualannya. Jadi kalau misalkan penjualan itu kayak penjualannya terus mau penjualan ini dan inflasi itu di hambat dijagain juga berlebih kalau sedang berlebih maksudnya ya itu nggak bagus berarti. Ya, jadi ada tiga yang berhubungan dengan profitabilitas. Ya. Kita tidak mengukur keuntungannya aja, kita mengukur ROI, tapi dari situ kita bisa menentukan apa pengaruhnya terhadap keuntungan. Oke, terakhir kelemahannya apa? Ini kelompok sini. Bawahnya kan tadi hubungannya. Apa hubungannya dengan menurunnya profitabilitas? Ini waktu dari Bilang papa lagi gotong gitu. Pak, ini bisa Pak? yang dia sama Lewat. Anak papa. Yang utama itu waktu dan yang kedua dalam waktu. Terus
Ya, kerugiannya apa? Kelemahannya apa? ROI. Oh, tadi ya? Iya, kalau kelemahannya itu kan dampaknya dalam semua itu dampak yang menyebabkan penilaian yang tidak berpihak terhadap Terus apa hubungannya sama keuntungan dua hal ini? Saya kalau rugi ROI mengukur pakai ROI bahwa bisa mendapatkan pertama kenapa ya? Kita satu manajer juga berinvestasi dalam yang akan ROI, tetapi jadi ada kondisi yang ROI-nya rendah, tapi profitabilitasnya tinggi, kan? Ya kan, Anda akan milih berdasarkan ROI. Ya kan, Anda bilang kan? Jadi apa yang bilang? Jadi apa yang hilang di sini? Kalau Anda mengukur ROI yang rendah, tetapi keuntungannya bisa naik atau tinggi. Nah, kan nanti kita bisa kan ditawarin laba tinggi tadi kan untuk kan. Anda bisa menghitung yang ROI-nya ternyata rendah, padahal bisa memberikan keuntungan yang besar. Tapi Anda akan milih yang oh, ini ada margin. Oke. Contoh ini ya. Ini margin ya. Margin berarti keuntungannya ya. Mana yang lebih besar? Margin ini dua ya, divisi makanan. Mana yang marginnya lebih besar? Tahun pertama atau kedua? Tahun pertama ya. ROI-nya mana yang lebih besar? Tahun pertama atau tahun kedua? Tahun kedua ya. Anda akan pilih mana? Investasi di tahun pertama apa investasi tahun kedua? Kalau berdasarkan ROI ya. Tapi kalau berdasarkan laba, Anda akan tahun pertama ya. Divisi akan bingung nih. Saya strateginya berdasarkan tahun pertama atau tahun kedua? Ya. Kalau Anda berdasarkan ROI, Anda akan melupakan tentang margin ya secara langsung. Jadi kehilangan apa nanti? Nanti kan menaruh strateginya bisa keliru ya kan? Kan di sini ujung-ujungnya Anda dapat juga laba ya. Dengan ROI-nya juga. Tapi yang tadi kan Anda bisa menyelamatkan tentang kinerja Anda ya. Jadi itulah mahalnya manajer investasi ya, atau si kepala divisi ya, dalam hal merasakan. Jadi siapa yang benar Pak? Dua-duanya benar, dua-duanya salah ya. Semuanya adalah masalah tentang kesempatan ya. Akurasi dari Anda sendiri ya. Oke. Kalau yang demikian tadi sudah dijelaskan ya. Bahwa Anda kalau ROI kelemahannya adalah Anda fokusnya panjang ya. Ya, tidak fokus pada hal yang jangka pendek. Oke, ada pertanyaan? ROI? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke
artikel ya. Jadi kita punya juga artikel, sudah punya dua dari final nomornya nomor sudah coba 5 mau coba sekarang. Kenapa kan? Harus sudah buat selesai kan? Belum publish ujian terus selesai. Kayak artikel sekolah ya. Boleh kan ya? Bisa dimaksud. Kan kalau saya juga punya kan sudah. Dicoba aja ya. Ayo yang lainnya. Harus nonton dulu gitu ya. Udah sih. Ada siapa yang mau coba tampilkan di atas kunci? Belum isi semua ya lo tadi bilang ya. Udah diisi semua, udah selesai tapi belum diisi semua. Iya gitu. Artinya itu belum selesai. Kalau Februari udah Ya udah, laporan sudah saya kasih. Nah, bisa juga coba. Bisa dibuka. Terus update. Nah ya udah, berarti yang bagian udah selesai. Nanti sama Kak Ica, tolong Kak Ica rekapin link-linknya, paper-papernya Rizky dalam satu infosin. Jadi nanti Kak Ica yang akan kasih rekomendasi awalnya siapa aja. Kita tinggal masukin ke dalam cara kami, oke? Yang bagus kenapa? Yang apa nanti kan apa di review sama mahasiswa. Ini ada yang review nanti. Ada review juga. Kemarin yang sudah mengirim. Nah, tapi belum ya? Belum ngirim? Belum ngirim ke saya sama Paper belum kirim dong, sekarang kirim ke ya saya sama email. Kalian cek emailnya Pak Ican. Alamat email selalu saja kirim ke kalau misalnya kalian mau tahu alamat emailnya siapa, kalian bisa searching di mana di kan kalau lagi mau bikin email di info kan add new kan, nah itu kalian tulis di chat atau mungkin kalau panjangnya mungkin ada banyak di chat di Rahaja, kalian seperti cek namanya apa atau cek di Google di chat Cinajo, terus kita cari di emailnya di Cinajo muncul. So kalau kalian mau pakai itu namanya
Aicha, apa? Iya. Tapi kamu punya foto ini nggak? Semuanya misalnya yang udah begini. Enggak. Akses. Email. Warna yang hijau, Sudah. Dimas Aditya Prabowo. Wah, nggak boleh milih yang lain ya? Hah? Masalah loh. Ya silakan dijelasin. Hasil lulus income-nya 100.000. Itu di situ aja depan. Ya, jadi kualifikasi juga pakai laptop itu, kalau mungkin pakai laptop saya di Mas. You say your laptop in the M202. Kalau emang you mau ambil gitu. Itu orang mau kemana? Selalu ambil. Saya mau ngapain lagi udah? Ngapain gitu? Ya Allah, ya Allah. Dia pakai laptop itu. Jadinya kalau mau ambil harus dari tadi gitu loh, bisa. Itu. Jadi di sini saya mengambil judul analisis pengaruh penggunaan marketplace untuk memajukan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Di abstrak, di sini di abstrak ini ada tujuan saya. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengevaluasi pengaruh marketplace dari UMKM dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi mereka dalam ekosistem di digital. Nah, di sini ada pendahuluan. Di sini ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu udah dikasih gambar data pemakaian marketplace di tahun 2023. Yang paling tinggi itu ada Shopee, yang kedua ada Tokopedia, yang ketiga ada Lazada, yang keempat ada Blibli, yang keempat itu ada Bukalapak. Apa? Iya, yang kelima ada Bukalapak. Emang iya. Makasih ya. Makasih. Tapi nggak ngantuk. Makasih.
Nah, udah. Sini udah. Dulu beli kopi chai. Di sini ada tinjau pustaka. Udah dibikin juga tinjau pustakanya. Di sini ada metode juga. Ada metode. Terus ada hasil pembahasan. Hasil dari analisis deskriptif, pengaruhnya apa dari hasil pembahasannya. Terus faktor-faktor pertumbuhan yang dipengaruhinya. Persepsi ada respon UMKM dan penggunaan marketplace, kesimpulan dan implikasi. Terus ada rekomendasinya di sini juga. Terus ini ada kesimpulan dari paper yang saya buat. Nah, udah habis itu referensi. Di sini ada 30 referensi yang diambil. Ada yang mau coba tanya nggak? Itu emang harus Apa? mesti dikasih gambar atau nggak sih? Harus ngasih Harus. harus. Nggak harus. Enggak harus. Tapi kalau Anda ngasih tempat, Lebih baik. jangan lupa ngambil itu. Ini bikin sendiri Pak saya. Oh, bikin sendiri, Iya. tulis. Sumber hasil sendiri. Tapi biasanya Anda berarti ngambil datanya dari mana? Datanya dari internet ke Pak, baru saya buat grafiknya sendiri gitu. Kan dari itu, Pak. Datanya dari mana? Hmm. GPS ke Nulisnya di bawah gambarnya Pak. Nulisnya di bagaimana Ibu Fitra. Udah, ntar dulu. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya lagi nggak? Tampung dulu aja. Kalian udah selesai main gamenya? Ayo, tuh. Apa? Dari ambil aja. Di Google Scholar dicari-cari dulu yang emang masuk sama judul yang kita buat. Kan ini kan marketplace kan. Judulnya pengaruh penggunaan marketplace untuk memajukan pertumbuhan usaha mikro menengah UMKM di Indonesia. Nah, jadi di Google Scholar tuh nulisnya itu kayak misalkan marketplace untuk UMKM. Nah, habis itu dicari tuh yang paling atas enggak paling banyak kayak dibuka gitu. Di situ tuh cari referensinya. Nah, terus diam dulu belum selesai. Terus cari lagi misalkan misalkan pengaruh GrabFood atau Shopee Food atau gitu-gitu yang bisa kayak marketplace yang bisa buat jualan makanan di Google Scholar itu. Iya. Apakah betul Kak? 30. Enggak dong Enggak dong, di parafrase lagi. yang intisarinya ya kan? Iya, intisari. Dah, Sudah Kak. tapi terjelasin ya. Pak duduk dulu. Oke. Kita bedah ya. Oke, bedah satu-satu oke. Perhatiin nih cara bikinnya. Pertama, mungkin ini kayaknya udah rada mirip sama template-nya Abdi Jurnal ya. Udah raga-raga, udah sedikit rada mirip sebenarnya. Oke, ini kita lihat ya. Ini apakah dia sudah maksimal adalah 250 kata. Sebenarnya abstrak itu punya ketentuan juga maksimal 250 kata. Tapi tergantung jurnalnya. Kalau Abdi itu maksimal 250 kata. Coba kita cek di sini. Word count, tools word account. Di sini 175 jadi aman ya. Oke. Terus kita bisa baca lagi di sini untuk judulnya. Untuk judulnya ini terlalu luas. Literally bukan terlalu panjang, tapi ini terlalu luas karena melingkupi adalah di se-Indonesia, senasional. Jadi kalau misalnya mau bisa, kita mainnya di ruang lingkup di sekitar Tangerang atau seprovinsi Banten kayak gitu. Enggak di Jabodetabek pun juga masih luas kayak gitu.
Jadi kayak misalnya judulnya siapa, dia misal se-Indonesia ya kita gantilah se-Banten, se-Tangerang Raya. Tangerang Raya itu ada 3 kan, kabupaten, kota, Tangsel, kayak gitu. Maksudnya kita bisa ubah di bagian situnya. Oke, data analisis ini statistik guna dan lain-lain. Oke, di pendahuluan. Sebenarnya kalau abstrak itu udah nggak usah pakai nomor, just abstrak. Terus di sini kata kuncinya mana? Kata kuncinya mana? Gak ada kan? Cak, izin ya pakai email Ica. Terus di pendahuluan, ingat kalau kemarin Kavit ada revisi ke siapa ya? Ke Lukita, kayak gelar berarti artinya titik, koma, spasi. Pasti kalian untuk semua SD SMP Indonesia, SMP, SD, SMP, SMA, pasti belajar KBBI kan, cara penulisan bahasa Indonesia yang benar kayak gitu. Setelah titik pasti kan spasi, benar kan? Kayak gitu. Terus selanjutnya adalah kalau misalnya ini pendahuluan hanya cuma ada 1, lebih baik nggak usah ada 2.1, tapi langsung aja kayak gini. Terus mau sesuaikan juga dengan template-nya. Apakah template-nya mau ada mencorok ke dalam apa enggak? Kalau nggak mencorok ya udah nggak usah ada mencorok kayak gitu. Mencorok tahu kan maksudnya dorong ke dalam. Kayak gini nih maksudnya. Gitu. Terus perhatikan lagi eh, apa ini tanda baca yang benar. Lihat. Masa ada spasi, titik, spasi, kayak gitu. Jadi masih dibaca lagi. Meskipun kalian kopas, kalian tetap harus ATM. Gitu. Nah, yang tadi yang disebutkan nih, kayak gini kan juga spasinya double, triple lagi malahan. Nah, ini kalian bisa lihat ya, gambarnya kalau di sini Kavit ngeliatnya gambarnya gepeng. Gepeng itu artinya adalah dia terlalu memaksakan untuk enggak begini. Kalau gini kan lebih jernih ya, lebih kelihatan. Kalau dia di sini terlalu luas, kan bisa di cut, di crop maksudnya, ding. Crop di bagian sininya. Jadi dia nggak terlalu meluas untuk part ini. Kayak gitu. Oke. Terus lagi lanjut. Betul yang tadi dibilang sama Pak Dr. Richard. Artinya adalah meskipun ini kita buat sendiri, tapi kan kita punya data kan. Kita mesti ada buat data. Datanya dapat dari mana? Nah, di sini mesti disebutkan sumber dari titik-titik. Dan ini tulisannya bukan yang bold, dan ini mesti yang kecil hurufnya. Gitu. Terus gambarnya bukan 1.1, karena kita bukan lagi bikin proposal atau laporan. Jadi cukup gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, kayak gitu. Ya kan? Terus kalau misalnya memang buat, mesti disamakan juga, beli-beli hurufnya gede semua apa enggak. Kalau emang enggak gede semua, ya kenapa nih gede semua, yang lain enggak gede semua, kayak gitu. Apakah huruf S, Shopee, Tokopedia, Lazada, TSL-nya huruf gede apa enggak, kayak gitu. Ya kan? Terus lanjut lagi, yang gini kayak gini kan nih, efektif titik dalam, nggak ada spasinya kan, berarti ini mesti dispasiin kayak gitu. Terus tinjauan pustaka mesti ada 10 literatur review. Yang kemarin Kavit bilang mesti ada 10, yang artinya adalah menjelaskan tentang si papernya, yang terkait dengan papernya. Metode penelitian oke, seperti ini udah benar, udah ada runtutan metodenya dan lain-lain. Tapi part di bagian hasil analisis deskriptifnya, di mana perhitungannya? Kenapa bisa tiba-tiba bisa dapetin angka 85%, bisa dapetin angka 60%, bisa dapetin koefisien regresinya segini, kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang dapat contekannya
ada hitungan, itu bisa dimasukin juga, tinggal kalian ganti-ganti gitu. Oke. Terus selanjutnya harusnya adalah di sini di hasil dan pembahasan seperti yang Kak Afid kemarin bilang itu mesti ambil satu paragraf lagi yang menjelaskan apakah marketplace itu terpengaruh sama pertumbuhannya UMKM apa enggak. Sedangkan di sini ada kesimpulan dan implikasi, ada rekomendasi, di bawahnya ada kesimpulan lagi. Jadi mesti dijelasin juga hasilnya adalah hasilnya menunjukkan bahwa enggak, bahwa marketplace itu mempengaruhi berdasarkan ini, berdasarkan perhitungan ini, berdasarkan siaran tadi itu ada regresi lah atau ada apalah kayak gitu. Terus baru di bawah-bawahnya untuk di bagian faktor-faktornya kayak gitu. Karena kan di sini lagi ngomongin tentang pengaruh marketplace. Faktor itu nomor 2 sebenarnya. Jadi sebenarnya mesti kasih tahu dulu hasil analisanya seperti apa. Kan kalian lagi nggak disuruh analisa langsung kan, tapi ngambil dari contekannya seperti apa, kayak gitu. Kalau penulisan kesimpulan udah seperti ini memang, tapi ini jangan sampai ada spasi-spasi kayak gini. Nah, untuk referensi, kenapa di sini Arial, di sini Times New Roman? Ada apa, Dimas? Oke, jadi sebenarnya masih jawabannya nggak seperti itu. Mesti bilang lagi, debat lagi sama Kak Fit, Kak, di template seperti ini Kak, beda 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 jenis font karena ini kan referensi, bukan bagian isi gitu. Jadi mesti buat jawaban yang ilmiah. Kan di sini Kak Fit dan Fitri dan Pak Rica juga lagi mengolah mengasah juga kalian seperti apa jawabnya yang nggak kayak kanak-kanak, kan kalian juga udah segi mahasiswa juga kan, meskipun Kafe juga masih suka seperti itu tapi setidaknya Kafe juga lagi berusaha, lagi belajar, dan kita juga sama-sama belajar kayak gitu. Bisa bilang lagi kan ini sesuai template Kak, template-nya seperti ini. Kalau misalnya Dimas yang nggak bisa jawab karena belum ada template-nya, Dimas bisa bilang karena kan ini referensi, biasa referensi itu beda jenis fontnya kayak gini kayak gitu, jadi mesti ada jawaban yang sebenarnya ilmiah kayak gitu, nggak hanya untuk Dimas, semuanya juga harus seperti itu, berusaha. Oke. Nah, caranya adalah Kafit sebenarnya mau agak ajarin cara kotor. Mau tahu nggak cara kotornya gimana? Biasanya kan Kafit nyontek nih punya jurnal orang, artikel orang, ya kan? Kafit eh lagi mau apa? Lagi mau update satu kalimat ini, ya. Kafit copy, Kafit buka Google Scholar, sebenarnya bukan cara kotor sih, cara cepet aja. Oke, kita kopas. Nah, muncul kan di sini. Ya ambil, Kafit ambil satu di sini. Kafit ambil satu, kopas, terus Kafit tinggal masukin di sini. Artinya, kalau lagi mau kutip, berarti ini harus ada ada cara penulisan kayak gini. Ada penomoran kutipan. Kalau ini namanya versi APA, apa style, kayak gitu. Tapi kalian mesti buatnya belajar melalui Mendeley. Udah pernah dengar belum kata Mendeley? Belum. Nanti bisa buka di YouTube-nya Magic Channel, ada tentang Mendeley. Itu penomoran kutipan secara otomatis. Kayak gitu. Kalau ini kan secara manual ya. Nah, baru di sini Pak masukin satu, terus kopas gitu. Ya kan sama kan?
Iya, biasanya kalau jurnal-jurnal itu adalah pakainya yang APA gitu. Biasa kalau yang ini adalah untuk kelas-kelas IEEE atau Scopus, bahkan IEEE juga kadang pakainya yang APA kayak gitu. Terus habis itu lanjut lagi kita ke penomoran sudah. Terus Ca, di sini ada Turnitin nggak, Ca? Nggak ada ya? Nggak ada akses Turnitin ya? Ya udah, nanti secara bergulir aja di dalam WAG, karena segera kalian mesti kirimin progres paper kalian di dalam Google Docs supaya nanti Kak Ica akan list di dalam Infosit judulnya apa, linknya mana, sama nanti Kak Fit sama Pak Richard akan atur penulis-penulisnya siapa-siapa saja. Begitu. Terus nanti saat kalian lagi mau selesaikan ini paper dan mau ambil referensi kutipannya, Kak Fit please banget kalian coba sharing sama kakak-kakak Bisgen 1. Di situ kan ada kakak-kakak Banis. Nah, kalian bisa sharing sama mereka, Kak, cara untuk bikin kutipannya seperti apa. Nah, di situ Kak Fit biasanya suka titip pesan, tolong kutip kutipan dari circle kita, misalnya dari Pandawan, dari Pak Dr. Richard, dari Titri, kayak gitu. Jadi saling kutip di situ. Kayak misalnya di Abdi Jurnal atau di Ajri. Di Ajri itu udah ada Prof UR, udah ada Mamoy gitu. Ya udah berarti ambilnya di paper itu aja. Kayak gitu. Jadi setidaknya kita sudah kontribusi untuk kutipan-kutipan. Terus misalnya kalau Pak Dr. Richard belum ada paper di Pandawan, ya udah berarti kita kutip di paper-paper Pak Dr. Richard di Google Scholar-nya seperti apa, kayak gitu. Itu biasanya Kak suka titipkan ke kakak-kakak Banis. Jadi coba kalian dempetin kakak-kakak Banisnya. Jadi kalian kan mereka kan biasa suka ngumpulnya kalau nggak di BO di futuristik, tempelin. Kak gue mau sharing. Kalau dia nggak mau diajak sharing, bilang sama Kak Fit. Kak Fit liatin muka-mukanya. Wah. Kak Fit. Terus mesti ngomong lagi dalam WAG, nggak boleh pelit. Misalnya si Audi, Kak, enggak, di Rebisgen Audi lagi sharing ya sama, kalau Audi kan mungkin dekatnya sama Kak Sheila ya, berarti lagi sharing tentang daftar pusaka sama Kak Sheila ya, dan sama siapa aja kayak gitu. Terus misalnya Lukita lebih dekatnya sama Kak Ale, Lukita lagi sharing sama Kak Ale, sama ada Putri, ada Aul, ada Aldi juga barengan kayak gitu. Jadi yang nggak boleh pelit. Jadi biar supaya itu adalah ada gerakan, ada motivasi kayak gitu untuk kalian bisa mengetahui dalamnya paper, dalamnya Mendeley, dalamnya dan lain-lain. Karena kan ini masih ibarat masih level 1 ya. Kalian lagi mau naik ke level 2, yang mau naik ke level 3, level 4 kayak gitu. Ibaratnya kita lagi di dalam permainan lah, ya kan? Kalau sama aja kayak Mobile Legend. Ih, Steven! Kentut! Astaga, Steven! Sengaja Kak. Loh, gua juga enggak. Astaga! Astagfirullahaladzim. Jelas banget bunyinya. Enggak ekspres. Astaga, Steven. Gua enggak nyadar Kak. Ya udah, harus bulan Kak kopi chai. Ini gua enggak apa lagi. Udah sana ke toilet dulu. Pokoknya nanti kita hashtagin Steven si tukang kentut. Lagi enak-enak, kami lagi cerita kayak gitu. Enggak dimaafin kalau nggak dikasih kopi chai. Iya, brownies tuh. Lagi kayak gitu ya. Terus apa lagi ya? Ya biasa kalau di hasil pembahasan juga bisa kasih gambar juga. Gambarnya adalah
em, gambar terkait dia punya pengaruh-pengaruhnya, dia punya ada X dan Y-nya gimana, kayak gitu ya intinya. Coba contek-contekin. Atau kalau misalnya memang mau benar-benar kalian mau dalamin banget tentang paper, ya bisa pepet Kafit, pepet titer yang lainnya. Kak, aku mau coba sharing dong, mau tanya kayak gini gimana sih, kayak gini gimana, kayak gitu. Biasanya nanti Kafit akan kasih tips-tips cara cepetnya, cara cepetnya yang seperti apa. Kayak gitu sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Ya udah, Pak cukup Pak. Satu pertemuan lagi. Iya. Gimana kapan kita di sini? Bisa pas lagi UAS aja Pak. Pas kan berarti Iya. sampai tahun Iya. Mas Pak kapan sih? UAS berarti bulan awal Januari ya? Berarti termasuk sampai 23 kali ya? Ya, karena kan baru selesai. 21 Januari. Januari. 20 Januari sudah habis. Berapa naik kalau? Yang paling Sampai juga aja Pak. ya yang kita kasih. Nah, kalau misalnya publish bisa satu, tidak. Bisa sih publish biasanya tergantung Paling 2 minggu. yang lain kan bisa. Kita bisa sampai sekarang, berarti pasti Iya. segera apa upload linknya dulu di iBook biar nanti diisiin nama-nama autornya siapa gitu ya. Gitu. Gas Kevin. Oh, Ya. happy. Ya. Sama-sama Dimas. Masih bisa ya kan? 4 masih bisa publish. Latihan, gagal kan? Kalau gagal kan nilainya masih tetap. Kalau 100 Anda harus publish. Kalau ngaca direkam, mereka udah pada kirim dia itu belum? Kirim dia itu. Ada. Kalian sih dulu. Jadi kita foto dulu yuk. Hebat jauh-jauh. Mama kalau sama dia iya beda gitu. Tinggi banget. Berapa tinggi? Ayo, foto-foto. Jadi
Terima kasih. Sukses selalu. Oh, nomor 2 aja.